Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 dari mata kuliah Kewarganegaraan akan melakukan podcast. Jadi pada konsep podcast kali ini kita akan mengulik isu tentang hutang luar negeri, masalah hutang luar negeri yang naik drastis sejak 3 tahun terakhir ini. Ditambah lagi dengan adanya pandemi COVID-19 semakin tidak terkontrol. Pasalnya, Bank Indonesia melaporkan posisi utang luar negeri per akhir kuartal 1 mencapai 5.143 triliun rupiah. Indeks menyebutkan bahwa ini khawatir bagaimana kemudian bisa menjamin kestabilan perekonomian di Indonesia. Untuk itu, isu ini akan kita bahas pada podcast dari segi sudut pandang seorang mahasiswa. Isu ini akan sangat menarik untuk kita bahas, ditambah dengan bagaimana pengaruh utang luar negeri terhadap ketahanan nasional Indonesia. Adapun orang-orang yang terlibat dalam podcast ini yaitu terdapat 5 orang narasumber. Narasumber yang pertama yaitu Novel Nur Fajari, yang kedua Muhammad Rizky Dewi Susanto, yang ketiga Sandi Permana, yang keempat Intan Permatasari, dan yang kelima, yang terakhir Agim Patra Penangsang. Baik, pandemi COVID-19 telah berdampak pada pembengkaknya utang pemerintah. Kementerian Keuangan mencatat posisi utang Indonesia hingga akhir kuartal 1 2021 mencapai 5.945 triliun rupiah. Jadi apa yang harus diwaspadai pemerintah terkait utang yang terus bertambah ini? Saya akan bertanya ke Mas Novel terlebih dahulu. Untuk Mas Novel selaku narasumber, jadi masih amankah kondisi keuangan Indonesia saat ini? Silakan Mas Novel bisa menanggapi pertanyaan dari saya. Baik Mas Agus, terima kasih. Jadi dari berita yang saya baca, kalau menurut Menteri Keuangan itu ekonomi Indonesia di tahun 2020 kemarin berada di kondisi ekonomi Indonesia yang terburuk selama 150 tahun terakhir. Kementerian Keuangan mencatat di akhir Desember 2020 utang Indonesia di posisi 6.074,56 triliun rupiah. Sepanjang 2020 juga, ekonomi Indonesia tercatat mengalami kontraksi sebesar minus 2,07%. Lalu untuk pertanyaan Mas Agus tadi, amankah kondisi keuangan Indonesia saat ini? Jika menurut staf khusus Menteri Keuangan, kalau kondisi aman enggaknya itu diukur berdasarkan rasio, masih bisa dikatakan aman. Karena rasio menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 adalah sebesar 60% dari PDB. Dan kondisi saat ini Indonesia berada di level 38% dari PDB. Tapi pemerintah terpaksa menambah hutang di 2021 ini untuk mengoptimalkan pendapatan negara. Karena mau tidak mau untuk meningkatkan ekonomi negara dan juga untuk keperluan perihal virus COVID-19, contohnya untuk pembelian vaksin dan juga keperluan lainnya. Itu Mas Agus. Baik, terima kasih Mas Novel yang sudah memberikan tanggapan dari pertanyaan saya. Mungkin dari narasumber lainnya, yaitu saya tunjuk Mas Rizky ya, bisa menanggapi tanggapan dari Mas Novel sendiri. Silakan Mas Rizky. Baik, menurut saya pada masa era Bapak Joko Widodo ini, karena ambisi beliau ingin membangun infrastruktur yang banyak di Indonesia. Di satu sisi itu kita apresiasi, tapi di sisi lain harus dipertimbangkan secara matang. Ditambah lagi dengan adanya pandemi COVID-19 ini, terutama untuk vaksinisasi. Maka pemerintah memutuskan untuk menambah fasilitas kesehatan dan ketahanan pangan. Pemerintah juga perlu mencari sumber pembiayaan lain selain utang untuk memenuhi kebutuhan belanja negara. Adapun untuk menambah anggaran agar pembiayaan negara di tengah pandemi bisa lebih optimal,
Pemerintah perlu melakukan terobosan, seperti mencari berbagai peluang, tidak hanya mengedepankan sumber pembiayaan konvensional. Selain satu opsi pembiayaan lain yang perlu dimanfaatkan pemerintah ialah dengan mengoptimalisasi aset dari berbagai sumber pembiayaan yang potensial. Terima kasih Mas Rizky sudah memberikan tanggapannya. Jadi lantas bagaimana sih dampak positif dan negatif utang luar negeri Indonesia dengan ketahanan negara di Indonesia? Mungkin dari narasumber lainnya, Mas Sandi bisa memberikan tanggapannya tentang dampak positifnya aja nggak apa-apa. Silakan Mas Sandi. Ya baik, menurut saya setiap tindakan ekonomi di setiap negara pasti mengandung berbagai konsekuensi, begitu juga halnya dengan tindakan pemerintah dalam menarik pinjaman luar negeri. Dampak positifnya dengan adanya pinjaman luar negeri dapat menutup defisit APBN. Dan ini jauh lebih baik dibandingkan jika defisit APBN tersebut harus ditutup dengan pencetakan uang baru, sehingga memungkinkan pemerintah untuk melaksanakan pembangunan dengan dukungan modal yang relatif besar. Dengan demikian, pemerintah dapat mempertinggi laju pemerintah ekonomi nasional. Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi berarti meningkatnya pendapatan nasional. Yang selanjutnya memungkinkan untuk meningkatnya pendapatan per kapita masyarakat. Apabila jumlah penduduk tidak meningkat lebih tinggi, dengan meningkatnya pendapatan per kapita berarti meningkatnya kemakmuran masyarakat. Gitu. Baik, terima kasih Mas Sandi sudah memberikan tanggapan tentang dampak positifnya utang luar negeri dengan ketahanan negara di Indonesia. Oke, mungkin bisa sebaliknya. Tadi ada dampak positif, pasti ada dampak negatifnya. Mungkin dari Mbak Intan, selaku narasumber bisa memberikan tanggapannya. Silakan Mbak Intan. Baik, berbicara soal dampak positif, negara juga jangan melupakan bahwa ada dampak negatif dari hubungan hutang luar negeri. Bahkan berdampak dalam waktu jangka panjang. Hal ini telah memberikan tekanan APBN yang sangat besar sehingga mempengaruhi kemampuan pemerintah untuk melakukan fiskal stimulus bagi pertumbuhan ekonomi. Hutang luar negeri dapat menimbulkan berbagai macam persoalan ekonomi negara di Indonesia. Salah satunya, cicilan bukan semakin besar, inflasi, adanya kesenjangan antara orang kota dan daerah, dan negara akan dicap sebagai negara miskin karena tidak mampu untuk mengatasi negaranya sendiri. Begitu menurut saya. Kemudian, dengan adanya dampak negatif dan dampak positif, seperti yang tadi dijelaskan, bagaimana sih solusi agar utang luar negeri Indonesia tidak terlalu bengkak? Mungkin dari Mas Agil selaku narasumber bisa menjelaskan atau memberikan tanggapannya. Silakan Mas Agil. Baik Mas Agus, menurut saya ada beberapa solusi yang bisa dilakukan. Yang pertama dengan meningkatkan daya beli masyarakat, yakni melalui pemberdayaan ekonomi pedesaan dan pemberian modal usaha kecil seluasnya. Kemudian dengan meningkatkan pajak secara progresif terhadap barang mewah dan impor. Selanjutnya dengan konsep pembangunan yang berkesinambungan, berlanjut, dan mengarah pada satu titik maksimalisasi kekuatan ekonomi nasional, melepaskan secara bertahap ketergantungan utang luar negeri. Kemudian dengan menggalakkan kebanggaan akan produksi dalam negeri, meningkatkan kemauan dan kemampuan ekspor produk unggulan, dan membina jiwa kewirausahaan masyarakat. Karena sebenarnya negara Indonesia ini sangat kaya akan sumber daya alam yang unggulan, sehingga bila dimanfaatkan semaksimal mungkin, maka akan memberikan devisa negara. Dan kemudian yang terakhir, yang menurut saya yang tak kalah penting Mas Agus, yaitu dengan mengembangkan sumber daya manusia berkualitas, dan menempatkan kesejahteraan yang berkeadilan dan merata. Oke, terima kasih Mas Agil sudah memberikan solusinya dari dampak negatif dan dampak positif tentang utang luar negeri. Mungkin bisa ditarik kesimpulan dari utang luar negeri Indonesia. Jadi sejak dulu Indonesia tuh termasuk langganan untuk berhutang ke luar negeri. Sebenarnya utang luar negeri ini juga memiliki sisi positifnya. Setidaknya ada manfaat dari utang luar negeri untuk kepentingan masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia. Jadi utang ini harus dibayarkan tiap tahunnya, jangan mencicil dan termasuk membayar biaya bunganya. Terkadang masyarakat Indonesia berpendapat
untuk apa sih Indonesia berhutang padahal Indonesia itu mempunyai sumber daya alam yang kaya. Pendapat itu memang ada sebenarnya juga, akan tetapi dari satu sisi ada manfaat dari utang luar negeri tersebut. Salah satunya jika suatu negara juga membutuhkan modal untuk membangun sarana dan prasarananya untuk negaranya supaya lebih maju, terutama untuk negara berkembang seperti Indonesia. Jadi utang luar negeri adalah salah satu alternatif pembiayaan dalam pembangunan yang diperoleh dari kreditur luar negeri, baik itu melalui lembaga keuangan internasional saya ataupun dari pihak negara maju. Itu kesimpulan dari saya. Oke, terima kasih buat narasumber yang sudah berkenan hadir dalam podcast malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf sebesar-besarnya. Oke, terima kasih buat narasumbernya. Oke, terima kasih. Saya tutup podcast pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys. Waalaikumsalam.